gue bikin disuruh cepet-cepet. Ngapain gue kerja kayak kuda, nggak ada apresiasinya dari kantor. Boro-boro ngasih bonus, kasih gaji aja telat. Capek, gue capek. Masa sampai umur segini masih ngekos aja gue? Kapan di rumahnya? Lagian ini kan laporan keuangan banyak banget. Gila kali Mbak Bel nyuruh gue ngerjain sendirian. Tolong deh. Sang, lo bisa bantuin aku nggak? Bantu apa nih Mbak? Ngerjain laporan keuangan. Kamu ngerjain bagian yang bulannya aja, bagian sisanya buat aku. Aduh, sorry banget maaf. Lagi banyak itu aku kerjaan jam pulang sampai kemarin. Oke deh, Sang. Perasaan gue tiap minta tolong gak pernah ada yang bantuin dah. Individualis banget sih ini kantor. Pengen resign aja gue. Bodo amat lah, gue kerjain semau gue aja. Ini udah cukup ini gajian apa-apa. Ini dia sama Kenalin, ini Ray, karyawan baru di sini. Tolong dibimbing ya, ajarin sesuai SOP aja. Oke Mbak. Nah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Iya Mbak. Duh, gimana ya? Gue sebenarnya udah males banget ngerjain lo. Lu tau kan di marketing itu gimana ngerjain Excel? Ya Mbak, tahu sedikit kok. Udah lah, gampang kok. Udah ya, gue lanjut juga. Oh, oke Mbak. Kinerja karyawan merupakan hal utama yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Jika kinerja karyawannya baik, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan berkembang dengan pesat. Namun, jika sebaliknya, dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, teman-teman, dari video yang tadi, terlihat bahwa Vira sebagai karyawan lama merasakan kekecewaan terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Vira merasa kecewa karena gajinya yang sering dibayar terlambat dan tidak ada peningkatan gaji. Ia juga merasa minimnya apresiasi yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap pengabdiannya selama ia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dikarenakan kekecewaan yang dipendam, kinerja Vira pun menurun. Yang tadinya karyawan yang rajin, ambisius, dan disiplin berubah menjadi karyawan yang tidak fokus, tidak disiplin, malas-malesan, dan tidak memiliki gairah bekerja. Kompensasi ini penting loh, karena merupakan salah satu bentuk penghargaan atau balas jasa yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terhadap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Manajemen konflik yang seharusnya dilakukan Abel selaku atasan Vira yaitu menilai kinerja Vira selama ia bekerja di perusahaan tersebut. Jika kinerjanya baik, maka perusahaan patut untuk memberikan apresiasi lebih kepada Vira. Dan masalah gaji atau upah harus dibayar tepat waktu agar kepercayaan karyawan terhadap bonafide perusahaan semakin meningkat. Dan ketenangan serta konsentrasi bekerja akan menjadi lebih baik. Intinya, kebijakan kompensasi baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayarannya harus dipaparkan secara jelas. Pelajaran yang kemarin sudah Halo Mbak Vira, bisa ke ruangan saya sekarang? Bentar aja nih, saya tunggu ya. Terima kasih. Iya, nggak sempat jadi. Misi Mbak. Oh iya, silakan masuk dulu aja. Jadi saya panggil kamu ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama saya mau ucapin selamat sama kamu karena kamu keluarga yang pangkat menjadi ketua divisi. Terima kasih ya Mbak. Ya, jadi nanti saya kirim email ke kamu karena ada hadiah dari Pak Rahmat juga. Apa itu Mbak? Kalau setahu saya tuh itu adalah voucher jalan-jalan ke Jepang selama seminggu. Itu bagus banget buat kamu. Sedikit pantian karena kamu family yang bagus banget.
Oh itu sebelumnya sama iya. By the way, gaji kamu udah naik ya, ada bonus juga buat kamu. Wah makasih banyak ya Mbak. Oh iya nanti kamu juga ada acara makan-makan, kamu datang ya. Siap Mbak pasti ya. Itu aja sih yang saya sampaikan. Makasih ya Mira. Ya itu kayak gitu. Kenapa lu? Kok yang segitu, Mbak? Lu sadar gak sih kalau di kantor tuh suasananya toksik banget? Mbak, biasa lama tuntut banyak banget, tapi gak ada penjelasan. Iya tahu, kemarin gue baru dikasih kerjaan sama Mbak Abel. Besoknya udah dikasih lagi. Terus deadline tuh gak kira-kira. Masa bulan ini harus kelar? Aku sih kalau dikasih kerjaan langsung kerjain. Biar gak numpuk-numpuk. Itu tugasnya. Udah atasannya respresi, karyawannya juga ada individualis, kerja sendiri. Kurang toksik apa coba di kantor? Masa sih? Biasa aja. Biasa aja deh. Mbak, kerjaan udah pakai Mbak Mira ya? Bentar! Gue cek dulu. Lu diem di situ. Oke Mbak. Duh, ini apaan sih? Kok kayak gini? Kan gue mintanya dihitungnya sama 3 bulan sebelumnya. Kok ini cuma bulan kemarin? Saya kan gak punya data 3 bulan yang lalu Mbak. Adanya yang bulan ini sama bulan kemarin. Inisiatif dong minta ke gue. Kan lo bisa ngajak gue. Jangan malah diem aja. Yaudah, nanti gue email. Kali kalau apa tuh, ngechat gue. Jangan pas giliran tenggat baru masih tahu ada masalah. Oke, iya Mbak, maaf ya. Mbak, tadi lu kayak gitu sama junior lu. Ada banget pikir gimana lu mau bentuk tim lo yang baik kalau lu kayak gitu. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi dalam iklim komunikasi organisasi. Sebelumnya, iklim komunikasi organisasi itu apa sih? Jadi, iklim komunikasi organisasi itu merupakan lingkungan di mana para karyawan satu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Nah, iklim ini mengitari dan mempengaruhi segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, sehingga iklim ini dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang dinamis. Jadi, iklim ini tuh banyak bentuknya, ada yang kondusif atau bahkan mungkin sebaliknya. Nah, ternyata iklim komunikasi dalam organisasi ini sangat penting loh. Kenapa? Karena iklim komunikasi organisasi ini secara tidak langsung mempengaruhi cara hidup orang-orang dalam berorganisasi. Jadi gampangnya tuh suasana dalam organisasi tapi dalam bentuk psikologis. Jadi iklim komunikasi dalam sebuah organisasi itu seharusnya penuh dengan rasa persaudaraan dan juga bisa mendorong para karyawannya untuk bisa berkomunikasi secara terbuka, rileks, dan juga ramah dengan anggota yang lain. Nah, apa yang Vira lakukan tadi kepada Ray sangat menunjukkan adanya sikap senioritas, di mana Vira maunya Ray inisiatif terlebih dahulu untuk menanyakan Vira. Sedangkan Ray ini merupakan karyawan baru yang masih terus berusaha beradaptasi di kantornya dan seharusnya mendapatkan bimbingan lebih dari Vira yang merupakan karyawan lama. Nah, karena sikap Vira inilah terjadi iklim komunikasi yang negatif, sehingga para karyawan menjadi tidak berani untuk melakukan komunikasi secara lebih terbuka dan penuh rasa persaudaraan. Nah, kalau saja Vira welcome dan membimbing Ray pastinya tidak akan selalu melakukan kesalahan. Nah, kalau Vira udah membimbing pasti akan timbul teamwork yang baik dan juga iklim dalam komunikasi organisasi menjadi positif. Jadi jangan sampai ada sikut-sikutan antar sesama karyawan ya, karena kita bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Gimana Ray? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih ada yang mau bisa tanya-tanya aja. Iya Mbak, ini kebetulan kan aku melihat terus media sosial di perusahaan. Kayaknya sudah lama banget ya. Apa
Iya, biasanya pakai Canva, Mbak. Ya udah download dulu softwarenya, nanti gua ajarin. Oke, Mbak. Bel, ruang kerja saya sebentar ya. Ini sih Pak. Oh iya, Bel. Ada keperluan apa ya? Bapak butuh sesuatu? Ya, boleh duduk dulu Oh, aja. iya, boleh cepat. Ini Bel, saya mau buat peraturan baru nih di kantor ini. Menurut kamu gimana? Peraturan baru, peraturan terkait apa ya Pak? Jadi saya mau buat peraturan mengenai jam operasional kerja. Jadi saya mau jam kerja karyawan kita tuh ditambah gitu, Bel. Kenapa tiba-tiba seperti itu ya Pak? Ya kan saya memikirkan yang terbaik untuk perusahaan. Menurut saya juga strategi ini juga bagus untuk progres perusahaan ke depannya. Yang penting kamu follow up aja ke semua karyawan dan bikin tulisan yang banyak. Jangan sampai ada yang nggak tahu ya. Siapa akan saya segera informan kepada mereka? Oh iya ya, jam kerja kantor, jam selesainya maksud saya diundur ya jadi jam 9 malam. Iya baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Saat ini cukup paham kok Pak. Oke kalau gitu silakan lanjutkan pekerjaan kamu. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya mau infoin beberapa hal dari Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat itu memberlakukan kebijakan baru khususnya untuk jam operasional perusahaan. Jadi mulai besok kalian itu sudah ada di kantor di jam 8 pagi dan jam pulang itu diperpanjang jadi jam 9 malam. Maaf Mbak, kenapa tiba-tiba diubah gitu ya Mbak? Iya Mbak, berapa jam kerjanya malah jadi gitu ya? Ini udah keputusan dari Pak Rahmat. Ini juga untuk kebaikan perusahaan juga kok. Tapi kan Mbak, bukannya enaknya didiskusiin dulu ya Mbak? Bukan langsung diambil keputusan secara sepihak gitu Mbak? Maaf ya, ini sudah keputusan yang diambil oleh Pak Rahmat dan akan mulai diberlakukan mulai besok. Mbak, ini nggak bisa didiskusikan dulu ya Mbak? Saya kan juga punya kepentingan lain. Terus jam kuliah saya jadi benturan dengan jam kantor. Nggak bisa dirundingin atau coba didiskusikan dulu gitu Mbak? Udah, kalian ikutin aja aturan yang udah dibikin oleh Pak Rahmat. Perusahaan tuh punya aturannya sendiri dan sebagai karyawan, harusnya kalian bisa mematuhi aturan perusahaan dong. Udah ya, nggak ada lagi yang ditanyain. Saya permisi. Gila yang berhasil ya? Apaan sih ya? Maksudnya ya kamu Pak Rahmat juga ada yang kan? Mental illness nggak sih? Kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membantu orang lain untuk ikut berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas dari suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan dalam suatu perusahaan merupakan suatu faktor yang penting loh, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Sebab, kepemimpinan yang sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu perusahaan berhasil dilaksanakan dengan sukses pula. Kepemimpinan diperlukan agar keberlangsungan hidup perusahaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan arah dalam mencapai satu tujuan bersama. Masing-masing pemimpin mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing loh. Gaya kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan para karyawan perusahaan dan mengatasi berbagai masalah yang ada dengan solusi yang tepat. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Pak Rahmat tidak hanya membuat keputusan menurut sudut pandangnya, meskipun itu adalah keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Karena sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan karyawan. Karyawan memiliki andil yang cukup besar untuk keberhasilan suatu perusahaan. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Pak Rahmat tidak acuh
terhadap apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh karyawannya. Jelas, karyawan tidak akan suka dengan keputusan yang dibuat oleh Pak Rahmat tanpa adanya diskusi dan tukar pikiran lah setidaknya. Hal ini penting loh, karyawan akan merasa dihargai dan berani untuk mengutarakan ide atau pendapatnya, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan berjalannya perusahaan dengan efektif. Seharusnya sebagai pemimpin, Pak Rahmat lebih berpikir secara luas, memberi dukungan dan memotivasi karyawannya, serta memberi apresiasi terhadap karyawan yang kinerjanya bagus, menerima kritik dan saran untuk pengembangan diri seorang pemimpin dan kelangsungan perusahaan. Jadi, seorang pemimpin bukan hanya memikirkan perkembangan dan apa yang dibutuhkan perusahaan, namun juga memikirkan perkembangan dan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bel. Saya mau memberikan laporan keuangan yang Bapak minta. Oh iya, ada di situ ya, Bel. Oke, baik, Pak. Oh iya, Bel, boleh duduk sebentar. Iya, baik, Pak. Gimana perkembangan karyawan baru ini? Bagus kok, Pak. Dia semakin berkembang setiap harinya karena dibantu juga sama karyawan yang lain. Mereka saling bantu kok, Pak. Oh ya, bagus dong kalau kayak gitu. Kamu tolong awasin terus mereka ya. Kalau misalkan ada kendala atau perkembangan lainnya, kamu boleh follow up lagi ke saya. Baik, Pak. Saya akan update terus ke Bapak. Jangan sampai kinerja mereka turun ya, Bel. Kamu tolong awasin terus mereka, rangkul mereka juga, motivasi mereka juga untuk terus giat dalam kerja. Kalau ada kesulitan, tolong bantu mereka ya, Bel. Iya, siap, Pak. Oh ya, Bel. Saya juga ingin memberikan apresiasi ini untuk para karyawan yang kinerjanya bagus. Terus juga saya juga mau bikin peraturan-peraturan yang membuat mereka nyaman. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih dari sisi karyawannya mereka butuh apa dari perusahaan ini supaya mereka tuh nyaman bekerja di sini. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Nanti akan saya sampaikan kepada karyawan Bapak. Mereka pasti bakal senang banget. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, Bel. Makasih banyak juga ya. Itu aja sih yang mau saya omongin. Sekarang kamu bisa lanjutin kerjaan kamu ya, Bel. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Selamat siang. Siang, Mbak. Tadi saya habis ketemu sama Pak Rahmat. Pak Rahmat ngebahas sedikit mengenai reward yang akan dia berikan ke kalian kalau kalian itu selalu memenuhi target. Dan kalau kalian kinerjanya baik selama bekerja di sini, akan ada hadiah-hadiah dan bonus-bonus spesial dari Pak Rahmat. Wih, seru tuh. Nah, selain itu, Pak Rahmat juga ingin